Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Pastinya semoga kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan baca-baca lagi dalam sesi pembacaan bersama dengan Sora. Untuk kamu yang sudah sering nonton tapi belum subscribe atau baru datang, silahkan di-subscribe, kenalkan aku Sora. Semoga channel ini bisa jadi sesuatu yang berguna untuk kamu. Hari ini kita akan membaca dengan tema yang pengen deket-deket lagi sama kamu ya. Artinya orang ini mungkin sekarang sedang jauh sama kamu atau renggang sama kamu dan dia kepengen deket-deket lagi sama kamu. Di sini Sora akan memakai si laki-laki ini atau hanya sebagai gambar orang ini hanya perwakilan ya. Oke, sebagai significator nanti disesuaikan lagi dengan kondisinya. Yang kepengen deket-deket lagi sama kamu, semoga pembacaan ini bisa positif dan berguna untuk kamu. Yang kepengen deket-deket lagi sama kamu. Ups. Nah, kita lihat dulu. Oke. Kita lihat dulu. Kita sabar ya, Sora keluarin dulu semua apa namanya? Kartunya. Ya. Nah, kalau yang Sora lihat di sini, ya kita lihat dulu siapakah si orang ini ya. Oke, kalau Sora di sini orang yang pandai berbicara, orang yang pinter ngomong, pinter ngerayu, ya kalau Sora di sini Fox itu biasanya orangnya pinter bicara, pinter ngomong, flamboyan gitu ya orangnya. Tapi bisa juga di sini artinya bisa dia cenderung manipulatif atau saat berbicara, belum tentu dia jujur sepenuhnya sama kamu. Seseorang yang juga seorang pekerja keras, ya kalau Sora lihat di sini orangnya cenderung pekerja keras, ya. Tapi artinya dia kalau berbicara juga kadang-kadang bisa berbicara hal-hal yang to the point, yang kadang-kadang tanpa dia sadari juga mungkin ya kata-kata dia bisa ada yang menyakiti kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya adalah memang orang yang senang di rumah, ya atau orang rumahan. Tapi orang ini memang punya masalah ya, orang ini sering sekali banyak masalah, salah satu masalahnya dia adalah sama kamu masalah komunikasi, ya. Di antara kalian tuh banyak masalah komunikasi juga kalau Sora lihat di sini dan, sikapnya dia yang terkadang sering ber-on off sama kamu, dia kayak keluar masuk di dalam hidup kamu, Sora lihat di sini. Ya jadi orang ini kadang-kadang datang, kadang-kadang lagi keluar, jadi begitulah ya kalau Sora lihat. Seorang yang single, ya kalau Sora lihat di sini single, kalaupun dia ada pasangannya, dia merasa seperti aku ada pasangan tapi rasa single, gitu ya. Ada beberapa yang berpostur agak tinggi dan kurus, ya. Orang yang cukup, senang, di keramaian, tapi dia juga bisa mengindikasikan bahwa dia bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dan bertemu dengan banyak orang, ya. Atau bisa juga bekerja dengan, apa namanya, bidang-bidang yang berhubungan dengan, apa namanya, komunikasi atau, surat menyurat ya, dokumen. Kalau Sora lihat kamu merasa dari awal bahwa orang ini punya satu sikap yang kurang terbuka atau kurang jujur. Itu jadi salah satu masalah yang menjadi pemicu, kalian ya. Adanya ketidakjujuran dalam komunikasi kalau Sora lihat di sini dan sikap egonya dia. Di sini ada sikap yang ego dan masalah komunikasi yang dia tidak jujur atau manipulasi. Ya, dan hal ini sudah berulang-ulang kali terjadi. Ya, kamu merasa bahwa sekarang situasinya adalah dia sudah berulang kali melakukan hal itu, ya, kebohongan itu seringkali berulang kali yang sudah jadi seperti sesuatu yang menetap atau sudah jadi suatu kebiasaan. Kalau Sora lihat orang ini sering apa ya? Ngomongnya jadi kamu merasa bahwa orang ini bisa dipercaya nggak sih? Ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang dalam situasi yang dia kepingin banget, ya dia sekarang dalam situasi yang dia kepingin banget untuk ketemu sama kamu, ya. Jadi memang orang ini kenapa pengen deket-deket sama kamu, karena dia kepingin banget ketemu sama kamu, ya. Bisa karena rasa kangen, bisa karena rasa rindu, karena merasa kesepian, ya kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini ingin mencari kenyamanan. Orang ini ingin mencari kenyamanan ya dan, pingin mencari ketenangan dan dia mendapatkan itu dari kamu. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini akan ada sudah menetapkan untuk melakukan pergerakan ke arah kamu dengan berkomunikasi sama kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini, jadi orang ini akan mulai me-reach kamu lagi mungkin dengan chatting lah, tapi kalau memang di-blocking mungkin dengan SMS, dengan email, melalui sosial media atau apapun dengan pesan tertulis kalau yang Sora lihat di sini, ya.
Kalau Sora lihat di sini ya, apa namanya, dia itu, apa namanya, berusaha untuk tidak memikirkan kamu, tapi pikiran dia itu terus-terusan balik untuk mikirin kamu lagi kalau Sora lihat di sini ya. Ada berulang kali kayak kepikiran untuk memulai komunikasi lagi sama kamu ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Dengan berbagai cara berusaha untuk ngebujuk kamu, mungkin atau ngerayu kamu untuk mau kamu memulai komunikasi lagi sama dia atau ketemu lagi sama dia gitu ya. Tapi masalahnya memang yang jadi salah satu masalah yang sangat besar adalah masalah dia yang banyak tidak jujur dan banyak tidak terbuka, dan masalah lain adalah sikap dia yang sering angot-angotan kalau bahasa Mama Sora, sering on off ya. Kalau Sora lihat di sini sering on off ya, dan apa namanya, sehingga kamu merasa bahwa komunikasi itu jadi bermasalah, komunikasi kalian jadi nggak lancar, dan apa namanya, kamu merasa bahwa jangan-jangan kalau surat di sini juga ada beberapa yang kamu merasa bahwa kemungkinan dia ada chatting-chatting atau ada kenalan-kenalan juga sama orang lain gitu ya, misalnya kalau surat di sini ya. Dan sikapnya dia itu yang seperti kamu yang tadi Sora udah bilang, kadang-kadang sikapnya kayak dia butuh kamu tapi seolah-olah seperti dia suka kayak bersikap sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Ego sendiri kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, masalahnya orang ini kenapa mau tetap ketemu sama kamu ya, ternyata menjauh dari kamu dia ada satu perasaan kangen. Kangen, mau ketemu dan ada satu perasaan kesepian ya. Ini under the deck-nya ada moon ya. Ada intuisi ya di dalam dirinya dia yang dia itu sudah tetap ya. Banyak banget dia ada intuisi yang tetap di sini ya dan banyak ya. Jadi artinya kerinduan dia, kepikiran dia soal kamu itu seperti menetap dan tidak bisa digeser ya. Di sini ada kerinduan yang menetap, intuisi yang menetap di sana yang tidak bisa digeser, yang menginginkan banyak sekali menginginkan kamu. Dia merasa bahwa aku tidak bisa leluasa, atau dalam artian di sini dia merasa kayak apa namanya? Memang bebas gitu loh, tapi kerinduan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kerinduan itu ada ya. Jadi Sora langsung baca ke poinnya aja. Orang ini kangen sama kamu meskipun memang di sini banyak manipulasi atau kebohongan yang ada di sana ya. Nah, sebentar ya aku mau sambil minum. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih sebenarnya sikap dari kamu. Sora sekarang mau lihat energi dari kamu. Kamu merasa menjalankan dengan orang ini jadi beban. Iya sih, beban dengan orang yang gak tulus ya. Dan kamu merasa bahwa kayak ada nggak sih positivity atau harapan gitu ya, orang ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ya, karena kamu merasa orang ini malah bikin kamu sakit kepala ya. Dari kamunya kamu ngerasa beban, apalagi kamu merasa kamu berharap bisa optimis, bisa ada segala sesuatu yang baik, tapi orang ini malah bikin kamu stres. Itu yang kalau Sora lihat malah ngebuat kamu kayak malah jadi gimana ya, kamu merasa bahwa nih under the deck-nya ada key, ada lady, ada sun. Kamu merasa kuncinya ada di kamu gitu loh. Kuncinya ada di kamu yang harus bersikap tegas, kamu yang harus bersikap apa namanya? Mengontrol hubungan ini gitu. Kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kamu tuh memang merasa bahwa aku yang kuncinya, karena kamu merasa bahwa kalau dia nggak bisa diharapin, dia nggak bisa tegas, dia nggak jelas, aku yang harus jelas gitu. Oke, sekarang ya kita mau lihat ya kenapa dia kangen banget sama kamu, bagaimana perasaan dia ya, kenapa dia kangen banget sama kamu, bagaimana perasaan dia. Oke, aku tidak butuh perhatian dari orang lain, aku hanya ingin perhatian dari kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu banyak memberikan dia perhatian sebelumnya, pengertian juga sama dia, taking care dia. Nah, ini semua yang dia kehilangan ketika kamu menjauh gitu loh. Karena kamu sudah menjauh, padahal selama ini kamu sudah banyak ngasih dia perhatian, dia merasa kesepian ya. Oke. Dan aku sekarang baru menyadari kalau kamu tuh sebenarnya sangat-sangat berarti, sangat-sangat berharga, dan aku tidak mungkin kehilangan kamu. I can't lose you. Aku tidak boleh kehilangan kamu. Jadi dia takut nih, karena dia tahu kuncinya ada di kamu. Dia ketakutan kalau kamu akan meninggalkan dia atau dia akan kehilangan kamu, ya. Gitu. Kamu berarti segalanya buat aku. Jadi ketika dia menjauh dari kamu, ya, atau kamu menjauh dari dia, dia baru merasakan bahwa kamu sangat berarti untuk dia, ya.
Oke, kita mau coba lihat. Intip-intip dikit aja, berartinya seperti apa sih sampai dia merasa kamu sangat berarti. Saudara akan ambil 3 kartu, kamu kenapa sangat berarti buat dia. Yang pertama adalah kamu selalu menjadi orang yang hadir untuk dia. Kamu siaga buat dia dalam sedih, dalam senang, dalam susah. Kamu be present, kamu ready ya. Jadi kayak kamu selalu siap untuk dia ya. Siapa lagi ya yang mau siap untuk segala-galanya, waktu, tenaga, pikiran untuk dia 100% gitu loh. Yang berikutnya adalah kamu sudah banyak berbuat kebaikan sama dia. Ya apapun itu, kamu tolong dia, kamu bantu dia, kamu perhatiin dia, baik secara finansial, tenaga maupun waktu ya. Kalau surat di sini kindness, kindness itu adalah kebaikan hati, kemurahan hati yang tidak terbatasnya, ya. Dan apa namanya? Kamu tuh banyak mengajarkan dia apa itu artinya sebuah kesetiaan, ya. Apa artinya itu menghargai apa yang kita punyai, gitu loh. Ya, menghargai apapun itu, menghargai barang kayak menghargai seseorang di dalam hidup kita yang kita miliki ya. Dia menyadari bahwa ternyata itu semua menjadi sesuatu yang 3 hal besar ini yang ngebuat dia akhirnya merenung bahwa aku tidak boleh kehilangan kamu karena kamu sudah sangat baik, selalu siaga buat aku dan kamu selalu menghargai apa yang kamu punyai. Ya, jadi dia menyadari bahwa dia kurang menghargai kamu. Ya, dia cinta sama kamu. I love you. Apakah kamu merasakan yang sama sama aku? Kamu masih sayang nggak sama aku? Karena di sini dia sudah mulai merasakan ada perasaan apa namanya? Cinta gitu ya. Dia merasa bahwa kayak kamu mungkin udah nggak sayang lagi sama dia. Dan aku hanya pingin bikin kamu lebih bahagia. Jadi mungkin ada orang ini yang sudah mulai menyadari kesalahan dia sama kamu karena intuisi dia tidak bisa melupakan kamu. Ya. Dan aku berencana untuk mengambil suatu tindakan soon. Jadi dia akan soon bergerak ke arah kamu. Ya. Dia akan soon bergerak ke arah kamu dan aku tidak bisa membandingkan kamu sama yang lain. Berarti seorang ini memang tadi kan Sora udah bilang, dia mungkin juga ada deket sama yang lain, tapi ternyata orang yang lain itu tidak bisa dibanding-bandingkan sama kamu, beda ya. Rupa sama, rasa beda. Dan aku merasa kamu sangat cantik atau sangat ganteng. Kamu adalah belahan jiwaku, you are my soulmate. Aku tuh merasa ternyata setelah jauh aku punya koneksi yang sangat-sangat sudah ku kenali. Jadi antara soulmate, karmic, soulmate ataupun twin flame, tapi ada satu keterikatan di sana ya. Dan apa namanya? Aku tuh nggak bisa kebayang kalau aku benar-benar kehilangan kamu gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini, banyak di sini sudah mulai merasa kayaknya aku akan kehilangan kamu. Kamu benar-benar menjauh dari aku, kamu benar-benar nggak mau sama aku. Oke. Apa yang orang ini akan lakukan ke depannya sama kamu, ya. Ada energi dari rider. Ada energi dari flowers. Ada energi dari tree. Ya. Orang ini ingin datang dan menawarkan kembali ikatan secara relationship sama kamu, ya. Dia ingin menawarkan kembali hubungan secara relationship sama kamu, ya, menumbuhkan kembali perasaan-perasaan yang pernah ada di antara kalian gitu ya. Kalau Sora lihat di sini kan dia merasa ada hubungan ya. Heart ya. Jadi dia memang ada, ini jelas nih ada energi pergerakan dengan segera. Kalau kartunya udah rider itu biasanya cuma makan mingguan atau bulanan. Cepet kok dia kalau rider ya. Karena ya hatinya dia itu gelisah dan galau kalau nggak ada kamu. Jadi dia sudah akan menawarkan kembali sayang, cinta, menanam kembali bibit-bibit sayang dan cinta kepada kamu gitu loh ya. Sesuatu yang apa namanya galau kalau nggak ada kamu. Oke. Nah, pasti pertanyaan berikutnya, Sora ditanya dong biasanya ya. Sora, apakah abis ini dia kembali itu dia udah bener-bener bertobat apa enggak Sora? Kan pasti suka pertanyaannya kayak gitu ya kan. Ini udah tobat apa tomat nih ya kan? Nah, seperti biasa, hari gini kan yang pasti-pasti aja nih. Nanti daripada Sora dibilang halu, ya kan? Ini Sora shuffle, ada kartunya, ada yes, ada no, ada maybe. Ya kan? Enak bener ya mulutnya ngatain orang halu ya. Aduh enak banget jarinya nak. Nah. Jangan gitu sayangku ngatain orang halu. Ya ampun saya ngocok energi buat banyak orang. Kenapa sih pahit banget mulutnya, jarinya. Pusing deh Barbie. Oke kita mau lihat ya. Sora akan ambil 3 kartunya random kartunya ya.
Sora akan ambil 3 kartu, kita lihat apakah dia sudah benar-benar berubah atau tidak. Baik. Ayo, berikan kartu yang terbaik, ya kan? No. Yes. Kok jadi deg-degan aku? Yes, oke. Kalau lihat dari sini, berarti adalah 2/3-nya dia sudah siap untuk berubah. Belum siap secara 100%. Ya, let's say di sini 70%. 75%, 70% dia sudah mulai ya 70% lah kalau dari Sora. 70%-an lah, 65 sampai 70% dia sudah siap untuk berubah, ya. Karena dia menyadari bahwa kamu sudah lelah, sudah jenuh gitu loh ya, dan sikapnya dia ini yang membuat kalian akan banyak berantem. Paham ya? Jadi kalau yang Sora lihat di sini, dia menyadari bahwa sikap dia ini membuat kalian jadi banyak ribut dan berantem gitu loh. Kalau dari Sora kayak gitu. Jadi ya kamu hitung sendiri probabilitasnya ya. 2 kartu iya, 1 kartu tidak. Jadi ada probabilitas yang cukup lumayan bahwa dia sudah siap untuk berubah. Karena dia menyadari bahwa sikapnya dia itu yang sering ngebuat kalian jadi berantem, ya kan? Gitu loh. Dan dia merasa bahwa kali ini aku mesti bener-bener nih berubah banget nih kalau masih mau kamu balik gitu loh. Ya. Karena kamu butuh perasaan nyaman dan tenang gitu. Di sini Sora melihat ada Leo, Cancer ya. Leo sama Cancer Sora akan tambahin 5 kali lagi di sini dengan dice di sini ya. Oke. Ada Virgo. Virgo lagi. Libra. Virgo lagi. Ya ampun Virgo nih, kenceng banget energinya. Scorpio. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Udah ya, nih. Kalau nggak yakin di pause aja, di zoom, dilihat sendiri kartunya ya. Kenapa Sora pakai kartu kayak begini? Biar kamu nggak bilang Sora ngadi-ngadi, ya kan? Nah, lihat sendiri nah kartunya ya. Ingat ya, buat banyak orang, belum tentu buat kamu. Ya. Jangan kalau orang nggak cocok langsung dibilang, Sora bacanya ngaco. Ini bacaan bukan buat kamu. Belum tentu buat kamu. ZWNJC. BSORMHT dan N. Titip lagi deh. Oke, A dan M. Dicek ya nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bacakan singkat, padat, dan jelas ini bisa berguna untuk kamu. Segera pergerakan akan datang dalam hitungan minggu atau bulanan. Ya. Dan kalau mau tahu masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Hari ini bacanya cepat aja karena to the point-nya aja ya. Jadi dia kepengen deket-deket lagi sama kamu. Semoga kalian deket-deketnya bisa sampai panjang dan lama. Ya, Sora lagi pengen baca ya singkat, padat, jelas aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye bye.